Innalillahi wa innalillahi rojiun. Segenap manajemen dan keluarga besar DMP Media Network mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Priyono bin almarhum Slamet Sastrodihardjo, orang tua dari Managing Director dan pemimpin redaksi DMP News, Andika Rizky Rehansyah. Kiranya almarhum diterima di sisinya serta seluruh keluarga mendapatkan ketabahan dan ketegaran. Peringatan darurat, peringatan darurat. Selamat malam Indonesia, Jordan Gusali kembali mengantarkan DIP Evening News edisi hari ini, Kamis 22 Agustus 2024. Langsung saja rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini untuk Anda selengkapnya. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan pihaknya batal mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada menjadi undang-undang yang dijadwalkan dalam rapat paripurna hari ini. Dasko menyebut putusan Mahkamah Konstitusi lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dasko menegaskan rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan hari Selasa, sehingga kata dia mustahil DPR mengesahkan rancangan undang-undang pada hari Selasa depan atau pada hari pendaftaran Pilkada. Ia turut memastikan tidak ada lagi rapat paripurna pada malam ini seperti kecurigaan-kecurigaan yang ada. Jadi RUU Undang Pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan, karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna. Begitu juga dengan Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan. Karena dalam pernyataan Dasko juga, RUU Pilkada ini mungkin bakal disahkan pada periode mendatang. Perlu diketahui revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah disahkan di tingkat 1. Artinya bisa saja RUU ini akan di carry over ke anggota DPR periode selanjutnya dengan langsung disahkan di tingkat 2 atau rapat paripurna. Dengan begitu Undang-Undang Pilkada ini baru bisa dilaksanakan. Dasko menilai revisi Undang-Undang Pilkada ini perlu disahkan karena regulasi ini masih perlu penyempurnaan aturan. Karena itu Dasko menegaskan untuk Pilkada 2024 tidak akan menggunakan aturan yang ada di revisi Undang-Undang Pilkada, tapi aturan akan berlandaskan putusan MK nomor 60 dan 70 dalam hal pendaftaran pasangan calon ke KPU. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri buka suara soal kans partainya mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan kepada para calon kepala daerah yang diusung partainya di kantor DPP PDIP Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Megawati tidak bicara tegas untuk menolak atau menerima, namun ia memberikan syarat Anies mau tunduk pada aturan partai. Megawati bercerita bahwa dirinya sempat melihat sejumlah orang yang menggelar aksi di depan kantor partainya sebelum dirinya mengumumkan daftar lanjutan bakal calon kepala daerah PDIP. Megawati melihat sejumlah orang yang membentangkan spanduk dan meminta agar dirinya mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Megawati mengaku heran kini banyak pendukung Anies mencari dukungan dari partainya. Ia mempertanyakan mereka kemana sebelumnya. Nama Anies menguat untuk diusung PDIP pada Pilgub Jakarta 2024. Anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bakal tetap mendaftarkan calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024 ke KPU sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disepakati di balik DPR. Anies Baswedan dalam hal ini masih menjadi salah satu kandidat kuat yang masuk radar PDIP. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua.
Aktor Reza Radian termasuk dalam deretan artis dan figur publik yang hari ini turun ke jalanan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024. Aksi demonstrasi yang diikuti Reza Radian bertujuan untuk memprotes DPR yang berencana mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Apabila undang-undang tersebut direvisi, maka putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, berpeluang maju sebagai calon kepala daerah. Reza Radian bukanlah satu-satunya figur publik yang turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Selain Reza, ada geng komika Bintang Emon, Abdel Harian, Ari Kriting, Abdul Rasyad yang juga berdemo di gedung DPR. Demo ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia minimal calon kepala daerah. Aksi mahasiswa di Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Polisi sempat menembakkan gas air mata di depan pintu gedung DPRD Jawa Tengah. Dilansir dari Kompas TV, para peserta aksi berlari menjauhi lokasi karena dipenuhi gas air mata. Penembakan gas air mata itu dilakukan usai berusaha masuk paksa ke gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah peserta aksi sempat berusaha menjebol pintu gerbang. Sementara itu, dari laporan jurnalis Kompas TV, para mahasiswa tampak terlihat membalas tembakan gas air mata dengan melempari gedung DPR di Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, para peserta aksi menggelar aksi damai dengan menaburkan bunga sebagai simbol matinya demokrasi Indonesia dan orasi. Namun setelah itu, para peserta aksi bergerak ke samping utara gedung DPR di Jawa Tengah dan mencoba menjebol pintu gerbang. Saat itu, polisi menembakkan gas air mata karena peserta aksi mulai melemparkan botol dan kayu ke arah gedung. Demikian DMP Evening News untuk malam ini. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surat kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami, dmpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.